Halo, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Saat ini posisi aku lagi ada di Tanjakan Sedayu. Tanjakan ini berada di Kabupaten Tanggamus, dan ini adalah salah satu tanjakan ekstrim. Bagi kalian yang baru gabung sama channelku ini, aku kasih tutorial kepada kalian semua gimana caranya menaklukkan tanjakan ini. Oke gas, langsung aja ya teman-teman. Dari bawah tadi aku udah pakai gigi 3, dan muatanku ini sekitar, kalau 1 ton nggak ada ya sekitar 7 kintal 8 kintal lah. Dan ini start aku pakai gigi 3 dari bawah, dan posisi AC on. Ini aku masih tetap pakai gigi 3. Nah, tepat di sini nih aku udah mulai ngoper ke gigi 2. Jalan santai aja ya teman-teman supaya selamat. Nah, ini kalian bisa bayangin lah, muatan 8 kintal itu kira-kira mobil Grand Max full penumpang. Ini aku tetap pakai gigi 2. Nah, kalau kalian ragu, kalian berhenti di sini sebentar, kalian oper ke gigi 1. Kalau kalian dari bawah gigi 3 berarti ke gigi 2. Kalian jangan ragu ya teman-teman. Nah, kalian harus hati-hati karena di sini nih sering sekali ada mobil mogok ataupun mobil laka. Ini letter S pertama kalau dari bawah. Oke, lanjut terus ya teman-teman. Indah sekali, dan suasananya ataupun cuacanya juga sangat cerah. Bagi kalian yang baru pertama ataupun jarang lewat sini, aku saranin kalian lewat sini jangan posisi malam. Karena kalau malam itu ketika mobil kalian trouble ataupun lain-lain, kalian akan kesulitan untuk mencari pertolongan. Ya memang di sini ada sih storing khusus untuk mobil-mobil besar. Cuman kan kalau kita lewatnya malam pas kalian trouble, itu cari alat ataupun cari suku cadang itu susah. Jadi aku saranin kalian lewat sini nih siang aja. Lagi pula kalau malam biasanya di titik-titik tertentu itu jarak pandang kita itu terbatas karena kabut di sini ini sangat tebal. Dan di beberapa titik juga di jalan ini udah ada beberapa jalan yang rusak ataupun berlobang. Jadinya kita harus ekstra hati-hati. Nah, kalau kalian berada di posisi seperti ini kan di depan ini ada mobil bermuatan berat. Kalian harus ekstra waspada, jangan ragu, tetap jaga jarak aman. Dan apabila kalian bisa mendahului ataupun ada celah untuk mendahului, kalian harus segera untuk mendahului. Sama seperti tadi ya teman-teman, di depan saya ini ada mobil bermuatan berat. Kalian harus jaga jarak. Udah itu kalian harus cari celah supaya kalian bisa mendahului. Karena berbahaya ini teman-teman, apabila mobil depan ini trouble ataupun nggak kuat nanjak ataupun kehabisan napas. Kalau mobil depan ini yang bermuatan mundur, itu kalian bisa jadi korban. Jadi kalian harus ekstra hati-hati untuk mencari celah supaya kalian itu bisa mendahului.
Nah, ini di depan saya ini teman-teman, ini jalannya rusak atau berlobang, dan lagian juga ini terlalu menanjak ataupun terlalu curam, mungkin sekitar ada 10-an meter. Biasanya mobil ini terjebak di sini. Jadi mobil itu dari bawah nggak pasang ataupun tidak memakai gigi rendah, pas di tanjakan itu tadi, akhirnya mobilnya nggak kuat ataupun kehabisan napas. Dan kalian bisa lihat ya teman-teman, sebelah kiri ini posisi tempat istirahat bagi teman-teman yang bawa mobil bermuatan berat. Di depan juga posisi mobil istirahat. Jadi kalian bisa ngambil atau memanfaatkan tempat ini untuk ngecek mobil kalian. Oke, lanjut ya teman-teman. Di depan saya ini letter S. Nah, ini juga letter S yang cukup curam. Jadi kalian harus ekstra hati-hati dan kalian harus melihat aba-aba dari pemandu di depan. Nah, di posko ini sebelah kiri ini. Apabila kalian harus memelankan ataupun mengurangi kecepatan kendaraan kalian harus patuhi, karena biasanya dari arah berlawanan itu mobil-mobil besar ataupun mobil fuso yang bermuatan itu mengambil jalur untuk mereka lalui itu terlalu ke tengah, artinya keluar dari batas marka jalan kuning ini. Jadi ruas jalan kalian itu bisa saja diambil sedikit oleh mobil-mobil yang bermuatan berat. Seperti itu ya teman-teman. Dan di depan saya ini sebentar lagi kita ada rest area kedua yang bisa kalian manfaatkan untuk istirahat dan lain sebagainya sebelum kalian melanjutkan perjalanan untuk menaklukkan tanjakan ini. Dan kalian bisa lihat teman-teman, ini sebelah kanan kiri ini rumah makan dan juga beberapa mobil yang sedang istirahat dan mungkin juga ngecek performa kendaraan. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Nah, posisi ini sangat berbahaya sekali dan juga menegangkan, karena di depan itu mobil besar dan di depan itu juga ruas jalannya sedikit bergelombang, dan ini kita harus ekstra hati-hati. Kalau kalian berada di posisi seperti ini, kalian harus jaga jarak aman seperti yang sudah saya terangkan tadi ya. Kalian itu harus jaga jarak aman dan segera untuk mencari celah untuk bisa mendahului mobil yang di depan ini.
Atau biasanya mobil-mobil berat seperti ini, kalau memang di depan itu ada celah, biasanya kita disuruh mendahului. Nah, ini mereka menghidupkan sen hazard, itu menandakan bahwa yang di belakang mobil besar ini atau di belakang mereka itu harus hati-hati. Oke teman-teman, segera cari celah. Mobil di depan ini selalu menghidupkan hazard supaya kita berhati-hati. Dan lihat ya teman-teman, sopirnya itu melambaikan tangan menandakan bahwa kita disuruh mendahului ataupun aman untuk mendahului mereka. Jadi kalian jangan panik ya teman-teman. Tetap konsentrasi. Apabila nanti memungkinkan, biasanya supir-supir mobil besar itu akan memberikan akses kepada kita untuk mendahului. Kalian bisa lihat ya teman-teman, di sebelah kanan itu adalah rumah makan ataupun rest area yang bisa kalian manfaatkan untuk sekedar istirahat ataupun mengecek performa kendaraan kalian. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah support sejauh ini ataupun yang baru bergabung dengan channel saya. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan terus dukung channel saya ini supaya makin berkembang. Terima kasih.